Vonis kebiri. Vonis kebiri adalah jenis pidana tambahan bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Indonesia menerapkan hukuman kebiri kimia untuk memberi efek jera dan untuk mengatasi tindak pidana kejahatan seksual. Sedangkan vonis kebiri pertama kali di Indonesia dijatuhkan kepada Muhammad Aris. Kita bahas latar belakangnya dulu. Nah, jadi Muhammad Aris ini merupakan seorang pemuda yang tinggal di Dusun Manggelo, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Aris sendiri merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Dikarenakan faktor ekonomi, Aris harus putus sekolah sejak SD. Hingga usianya 20 tahun, Aris ini tidak bisa membaca ataupun menulis. Menurut kakak kandungnya Aris yang bernama Sobirin, saat itu berusia 33 tahun. Diketahui Aris ini semenjak ditinggal ibunya wafat, keluarga mereka pun jadi hancur berantakan. Sejak kecil dia dikenal sebagai anak yang kurang normal. Aris ini sering murung dan berbicara sendiri. Bahkan di kampungnya, Aris ini dikucilkan atau tidak mempunyai teman sama sekali. Hal inilah yang membuat Aris malah lebih banyak teman di luar kampungnya dibandingkan dengan kampungnya sendiri. Diketahui, keluarga Aris ini yang normal hanya kakaknya saja, yaitu Sobirin. Sementara anak kedua dan ketiga memiliki sifat sama persis seperti Aris, yaitu memiliki sifat perilaku seperti kekanak-kanakan. Di dalam berkomunikasi pun, Aris tidak begitu fasih menggunakan bahasa Indonesia. Justru Aris ini sering menggunakan bahasa Jawa. Aris ini sehari-harinya bekerja sebagai tukang las yang berlokasi di Desa Sambiroto, Kecamatan Soko, dengan menghasilkan rata-rata 280.000 dalam 1 minggu. Memang Aris ini dikenal sebagai anak yang kurang normal, namun lain halnya dengan nafsu syahwatnya. Ia mempunyai ketertarikan kepada wanita, namun dia tidak berani untuk mendekati wanita tersebut. Dan menurut pengakuannya sendiri, tidak ada wanita yang mau dengannya. Ditambah lagi, Aris ini memiliki hobi menonton video dewasa dengan alasan untuk menyalurkan hasratnya. Aris selalu menonton video dewasa dan bermain sendiri. Aris ini pun sadar bahwa dengan penghasilannya yang segitu, mana cukup untuk menyewa wanita. Dan sebagai gantinya, agar bisa menyalurkan hasratnya, Aris ini pun menonton video dewasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan hal itu pun membuatnya bosan dan ingin merasakan hal yang lebih. Ditambah lagi, ketika ia menonton film dewasa, semakin hari semakin merusak 10 kali pikirannya. Dikarenakan tekanan hasrat yang meledak-ledak, dan keinginan merasakan berhubungan kencan langsung dengan wanita di dunia nyata sudah tidak bisa dia tahan lagi. Akhirnya Aris ini memiliki pikiran jahat. Pada tahun 2015, Aris mulai melakukan aksinya. Sepulang dari kerjanya, Aris sengaja berkeliling kampung untuk mencari anak perempuan yang berusia di bawah 10 tahun. Ketika dia menemukan targetnya, Aris ini pun tanpa pikir panjang langsung menculik dan membekap mulutnya, lalu membawanya ke tempat sepi dan menyetubuhinya. Setelah aksinya, Aris pun segera meninggalkan lokasi itu. Dan menurut pengakuan Aris, dia pernah melakukan di dalam sebuah kamar mandi yang berada di masjid. Aris juga mengaku bahwa dia lebih memilih anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Namun katanya, jika anak-anak ini lebih susah untuk dibujuk karena pada saat Aris melakukan aksinya, dia pun sering gagal dikarenakan anak-anak itu menolak rayuannya. Aksi bejatnya Aris ini dilakukan mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Dan pada tanggal 25 Oktober 2019 merupakan aksi terakhir yang dilakukan Aris. Diceritakan ketika dia pulang kerja, ada satu anak perempuan yang masih duduk di bangku TK, sedang bermain sendirian di depan rumahnya. Kebetulan kondisi lingkungan tersebut pada saat itu sedang sepi. Aris ini segera mendekatinya, lalu menariknya dan membungkap mulutnya, lalu membawanya ke lahan kosong di kawasan Perumahan Citra Surodinawan, Estate Kota Mojokerto, yang tak jauh dari rumah korban. Lalu dia pun menyetubuhi korban dan setelah itu pun dia meninggalkan korban di lokasi tersebut. Tidak lama setelah itu korban ditemukan oleh warga dalam kondisi menangis. Kemudian para warga pun mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Namun setelah tiba di rumahnya, orang tua korban menyadari sesuatu telah terjadi kepada anak perempuannya. Dikarenakan pada saat itu baju yang digunakan dalam kondisi basah dan tanpa menggunakan celana dalam. Orang tua korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera melakukan penyelidikan. Di dalam proses investigasi, pihak kepolisian menemukan petunjuk melalui CCTV sekitar perumahan tersebut. Di dalam CCTV itu terlihat bahwa pelaku ini sedang dengan korban menuju ke suatu tempat. Pada keesokan harinya, tanggal 26 Oktober 2018, Aris pun ditangkap di tempat kerjanya. Awalnya, polisi menduga perbuatan Aris ini dilakukan hanya sekali.
Namun pada saat interogasi dan penyelidikan lebih lanjut, diketahui 3 tahun terakhir Aris telah menyetubuhi 11 anak perempuan di bawah umur 10 tahun. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Mojokerto pada tanggal 2 Mei 2019. Majelis hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Aris dan mendapatkan denda 100 juta dan hukuman tambahan yaitu melakukan kebiri kepada pelaku. Vonis kebiri ini sendiri sudah disahkan oleh DPR pada tahun 2016 dan Presiden Jokowi pun sudah menandatangani peraturan pemerintah nomor 70/2020 tentang pelaksanaan tata cara hukuman kebiri kimia. Hal ini pun masih mendapatkan penolakan dari IDI yaitu Ikatan Dokter Indonesia yang menolak untuk menjadi eksekutor dalam melakukan kebiri kimia karena bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter. Menurut Dr. Pujo Hartono, kebiri kimia membutuhkan biaya yang cukup besar. Harga obat-obatan untuk mengebiri pun sangat mahal. Selain itu, efek sampingnya banyak. Dia khawatir kebiri kimia berdampak buruk bagi kesehatan orang yang dikebiri. Jadi, dari hukuman kebiri kimia diberikan kepada pelaku persetubuhan dan kekerasan kepada anak. Dan menurut situs Sekretaris Kabinet RI, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri kimia sendiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku terpidana kasus kekerasan seksual pada anak. Hukuman ini diberikan untuk menekan hasrat seksual berlebih disertai rehabilitasi. Hal ini juga mendapat penolakan dari Muhammad Aris sendiri selaku kejahatan asusila. Dia lebih memilih untuk dihukum wafat daripada harus kehilangan keperkasaannya seumur hidup. Diikuti oleh sang kakak Sobirin yang meminta Aris agar menjalani rehabilitasi agar kejiwaannya kembali normal. Namun pada saat dilakukan uji kejiwaan Aris dalam kondisi normal, Sobirin pun merasa kasihan kepada sang adik jika sampai harus dilakukan kebiri kimia itu. Ia memikirkan masa depan sang adik. Saat ini Aris mendekam di sel tahanan lapas kelas 1 Surabaya. Dia dipindahkan dari lapas kelas 2B Mojokerto ke lapas yang berada di Porong Sidoarjo sejak 3 Desember 2020. Pemindahan itu atas pertimbangan keamanan. Terkait dengan eksekusi kebiri kimia dilakukan setelah Aris menyelesaikan pidana pokoknya, yakni 12 tahun penjara terhitung sejak ditahan pada Mei 2019. Setidaknya 2030 nanti atau 8 tahun lagi untuk eksekusi kebiri kimia. Sedangkan statusnya sekarang masih menjadi warga binaan lapas Porong. Jadi, menurut pemahaman gua tuh, vonis kebiri itu adalah cuman alat vitalnya tuh dipotong. Ternyata di Indonesia tuh ada yang namanya kebiri kimia, yaitu dengan cara disuntik gitu lah. Gue baru tahu sekarang. Jadi menurut kalian gimana? So, thanks for watching.